Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sutiaji. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sutiaji atau yang juga akrab disapa Mas Aji adalah seorang tokoh politik asal Kota Malang yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Malang periode tahun 2013 sampai tahun 2018, serta menjabat sebagai Wali Kota Malang periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau merupakan figur pemimpin daerah yang berangkat dari latar belakang aktivis organisasi, baik organisasi sosial, keagamaan, maupun politik. Beliau dilantik menjadi Wali Kota Malang pada tanggal 24 September tahun 2018 oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Soekarwo, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sutiaji lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1964. Perjalanan karir politiknya dimulai jauh sebelum menjadi Wali Kota Malang, dengan keterlibatannya di berbagai organisasi sejak tahun 1980-an. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sutiaji lahir di Malang, Jawa Timur, dan sebagian besar perjalanan hidup serta kariernya dijalani di wilayah Jawa Timur terutama di Kota Malang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dedikasi Sutiaji dalam dunia sosial, pendidikan, dan politik membuat dirinya dipercaya masyarakat serta berbagai organisasi untuk memimpin. Keterlibatannya dalam organisasi Nahdlatul Ulama, Dewan Masjid Indonesia, dan Partai Kebangkitan Bangsa memperkuat posisinya sebagai figur yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial keagamaan sekaligus politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sutiaji memulai keterlibatannya dalam organisasi sejak masa mudanya, misalnya sebagai Ketua HIMM-ABA pada tahun 1984. Perjalanan tersebut berkembang hingga beliau dipercaya menjadi Sekretaris dan Wakil Ketua di Nahdlatul Ulama Kota Malang, Koordinator Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat, Bendahara Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, dan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Dari pengalaman tersebut, beliau kemudian berhasil menduduki jabatan Wakil Wali Kota dan kemudian Wali Kota Malang. Sutiaji adalah contoh tokoh politik lokal yang perjalanan hidupnya memperlihatkan keterhubungan erat antara dunia pendidikan, organisasi sosial keagamaan, dan politik. Sejak awal, beliau sudah aktif dalam kegiatan organisasi, terutama yang berhubungan dengan kepedulian masyarakat dan pendidikan. Keterlibatannya di HIMM-ABA pada tahun 1984 menunjukkan konsistensinya dalam membangun jaringan sosial. Peran aktif Sutiaji dalam struktur Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat Majelis Wakil Cabang di Lowokwaru hingga posisi Wakil Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Kota Malang periode tahun 2011 sampai tahun 2016 menunjukkan bahwa beliau memiliki legitimasi keagamaan dan sosial yang kuat. Selain itu, keterlibatannya di Dewan Masjid Indonesia Kota Malang juga menegaskan kepeduliannya terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Di sisi politik, beliau aktif dalam Partai Kebangkitan Bangsa dan menduduki jabatan strategis seperti Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang, serta Koordinator Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat. Semua itu menyiapkan jalannya menuju kursi pemerintahan. Puncak karir politik Sutiaji adalah saat beliau menjabat sebagai Wakil Wali Kota Malang periode tahun 2013 sampai 2018, kemudian dilantik sebagai Wali Kota Malang pada tanggal 24 September tahun 2018. Dalam jabatan tersebut,
Beliau memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Malang. Pelajaran hidup atau nilai positif. Dari perjalanan hidup Sutiaji dapat diambil beberapa pelajaran penting. Pertama, konsistensi dan kesetiaan dalam berproses di organisasi sejak muda menjadi fondasi yang kokoh untuk mengemban amanah kepemimpinan di masa depan. Kedua, pengalaman di berbagai bidang sosial, keagamaan, dan politik dapat melahirkan pemimpin yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, kerja keras, kesabaran dan dedikasi merupakan kunci bagi seseorang untuk dipercaya memimpin sebuah kota. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik
Dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.